Afghanistan, yang baru saja keluar dari perang yang panjang, menghadapi krisis ekonomi yang serius, dan banyak bisnis asing kehilangan harapan di negara tersebut. Namun, Tiongkok tetap berkomitmen untuk membantu Afghanistan selama masa sulit ini. Pada bulan Oktober, Tiongkok mengumumkan akan menghapus pajak pada semua barang Afghanistan, yang memungkinkan lebih banyak produk memasuki pasarnya tanpa biaya tambahan. Selain itu, perusahaan Tiongkok telah bermitra dengan Afghanistan dalam industri kacang pinus. Tahun lalu, Afghanistan mengekspor barang senilai 1,1 triliun rupiah ke Tiongkok, dengan hampir 90% berupa kacang pinus yang sudah dikupas. Mengingat dukungan besar dari Tiongkok ini, orang akan bertanya-tanya, apa yang dapat diberikan Afghanistan sebagai balasannya, dan apakah ada motif strategis yang lebih dalam di balik bantuan Tiongkok? Dalam video hari ini, kita akan membahas hal ini secara mendalam. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Sejak tahun 2001, Afghanistan telah dilanda konflik, dan perang tersebut secara resmi berakhir pada tahun 2021, ketika Taliban mengambil alih kendali. Setelah penarikan pasukan Amerika, Afghanistan tidak hanya menghadapi dampak perang, tetapi juga asetnya senilai hampir 158 triliun rupiah dibekukan oleh Amerika Serikat. Tanpa dukungan dari Amerika dan negara-negara Barat, Afghanistan menghadapi sanksi berat yang memperburuk situasi ekonominya. 3 tahun telah berlalu sejak Amerika Serikat menarik diri sepenuhnya, tetapi ekonomi Afghanistan masih dalam kekacauan. Harga yang tinggi dan kurangnya investasi dan kerjasama asing telah membuat kehidupan rakyatnya sangat sulit. Pada tahun 2023, PDB Afghanistan hanya 273 triliun rupiah, dengan PDB per kapita hanya 7 juta rupiah, menempatkannya di antara negara-negara paling tidak berkembang di dunia. Meskipun menghadapi kesulitan ini, beberapa negara telah mempertahankan kontak dengan Afghanistan. Sejak penarikan pasukan Amerika pada tahun 2021, Tiongkok telah aktif terlibat dengan Afghanistan untuk membahas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali ekonomi. Tiongkok memberikan lebih dari 1,1 triliun rupiah dalam bentuk bantuan darurat, termasuk makanan, perlengkapan musim dingin, vaksin, dan obat-obatan. Selain itu, Tiongkok telah membantu meningkatkan pengelolaan air, dan mendukung proyek-proyek seperti Rumah Sakit Republik Kabul dan Universitas Kabul. Tiongkok bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Afghanistan melalui pasarnya yang besar dan meningkatkan hubungan dagang. Pada tahun 2022, ekspor Tiongkok ke Afghanistan sebesar 9 triliun rupiah, sedangkan ekspor Afghanistan ke Tiongkok hanya 665 miliar rupiah. Pada tahun 2023, ekspor Tiongkok ke Afghanistan naik menjadi 21 triliun rupiah, meningkat 130%, dan ekspor Afghanistan ke Tiongkok mencapai 1,1 triliun rupiah, naik 52,4%. Dukungan Tiongkok terhadap ekonomi Afghanistan telah menunjukkan hasil yang mengagumkan. Tahun ini, Tiongkok mengumumkan rencana bantuan yang lebih besar, yang membawa harapan baru bagi pembangunan di Afghanistan. Tiongkok secara resmi menyatakan akan memberikan perlakuan tarif nol untuk semua barang dari Afghanistan, yang memungkinkan produk-produk di sektor-sektor seperti konstruksi, energi, dan barang-barang konsumen untuk memasuki pasar Tiongkok tanpa tarif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor Afghanistan ke Tiongkok dan menciptakan banyak lapangan kerja. Laporan menunjukkan,
bahwa ekspor Afghanistan ke Tiongkok meningkat sebesar 11,5% tahun ini, dan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 25% tahun depan. Namun, beberapa orang mempertanyakan manfaat apa yang dapat diberikan negara yang sedang berjuang seperti Afghanistan kepada Tiongkok. Apakah dukungan Tiongkok benar-benar bersifat amal? Awalnya, banyak yang mengira Afghanistan terutama mengekspor produk pertanian, khususnya kacang pinus yang sangat populer di Tiongkok. Tahun lalu, total ekspor Afghanistan ke Tiongkok sekitar 1,1 triliun rupiah, dengan hampir 90% berasal dari kacang pinus. Beberapa orang percaya bahwa dengan meningkatkan impor kacang pinus Afghanistan, Tiongkok tidak hanya akan membantu pertumbuhan pertanian Afghanistan, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani lokal dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Tiongkok mengimpor banyak kacang pinus Afghanistan, tetapi jumlah yang diekspor masih sedikit, sehingga tidak terlalu mempengaruhi ekonomi Afghanistan. Dengan demikian, perdagangan kacang pinus saja tidak dapat meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih dalam antara Tiongkok dan Afghanistan. Baru-baru ini, sebelum Tiongkok mengumumkan tarif nol untuk semua barang Afghanistan, Menteri Energi Taliban Afghanistan mengunjungi Tiongkok untuk menghadiri pertemuan sabuk dan jalan. Pada pertemuan ini, ia menyatakan minat Afghanistan untuk bergabung dengan inisiatif sabuk dan jalan. Ia mencatat bahwa meskipun ekonomi Afghanistan sedang berjuang, negara itu memiliki sumber daya mineral yang kaya, yang memberikan potensi kerjasama yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa Afghanistan berminat untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam hal sumber daya mineral. Hal inilah yang menjelaskan keputusan Tiongkok untuk menerapkan kebijakan tarif nol bagi Afghanistan. Dukungan Tiongkok melampaui perdagangan pertanian dan bertujuan untuk pengembangan sumber daya mineral Afghanistan dan kolaborasi yang lebih dalam. Afghanistan adalah negeri yang penuh dengan sumber daya, dengan sekitar 3,6 miliar barel cadangan minyak dan kekayaan mineral lainnya yang sangat besar. Biji besi Afghanistan memiliki kandungan besi yang tinggi, yaitu 69%, dengan total cadangan diperkirakan sekitar 42 miliar ton, melampaui Brasil dan Australia. Biji sengnya mengandung 38% seng, dan terdapat lebih dari 10 juta ton cadangan tembaga. Tanahnya juga kaya akan sumber daya berharga seperti unsur tanah jarang. Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan bahwa sumber daya mineral Afghanistan yang belum dimanfaatkan bernilai sekitar 48 kuadriliun rupiah. Namun, kesulitan dalam teknologi dan infrastruktur menyulitkan pengembangan sumber daya ini. Pemerintah Taliban Afghanistan berharap Tiongkok untuk membantu, dengan harapan dapat memanfaatkan teknologi dan sumber daya keuangannya untuk memanfaatkan mineral ini. Pengembangan sumber daya ini secara sukses akan meringankan kesulitan ekonomi Afghanistan dan meningkatkan berbagai industri. Hal ini akan membantu negara tersebut mengurangi dampak sanksi dan bergerak menuju kemandirian ekonomi dan stabilitas sosial. Hal ini akan menandai fase baru pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan bagi Afghanistan. Pada awal tahun 2023, China National Petroleum Corporation menandatangani kesepakatan eksplorasi minyak selama 25 tahun dengan Taliban, dengan rencana untuk menginvestasikan ratusan juta dolar di sektor minyak Afghanistan. Taliban menyoroti perjanjian penting dari 16 tahun lalu selama perjalanan terakhir mereka ke Tiongkok, selain membahas kerjasama minyak. Saat itu, perusahaan Tiongkok telah menandatangani kesepakatan penambangan tembaga dengan pemerintah Karzai di Afghanistan. Sayangnya, proyek tersebut terhenti karena perang saudara dan masalah eksternal lainnya. Sekarang situasi di Afghanistan menjadi lebih stabil,
ada peluang untuk memulai kembali proyek penambangan tembaga. Perjanjian ini, yang bernilai hingga 80 triliun rupiah, akan difokuskan pada pengembangan dan pemrosesan tambang tembaga Ainak, yang merupakan lokasi penambangan tembaga terbesar di Afghanistan. Tambang tembaga Ainak memiliki cadangan terbukti sebesar 11,5 juta ton, menjadikannya tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Selain itu, keberhasilan kemajuan proyek ladang minyak Amu Darya telah menghasilkan lebih dari 633 miliar rupiah pendapatan bagi Afghanistan. Penting untuk dicatat bahwa kunjungan Taliban ke Tiongkok juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama mineral. Sebagian orang mungkin percaya bahwa kebijakan tarif 0% Tiongkok bertujuan untuk mengakses sumber daya mineral Afghanistan. Namun, sejak KTT Beijing Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika, Tiongkok telah menyatakan akan memberikan perlakuan tarif 0% kepada semua negara kurang berkembang yang memiliki hubungan diplomatik dengannya, yang mencakup 33 negara Afrika. Sebagai negara kurang berkembang yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Afghanistan juga mendapat manfaat dari kebijakan ini. Dengan demikian, dukungan Tiongkok untuk Afghanistan tidak hanya terbatas pada sumber daya mineral. Hal itu menunjukkan komitmennya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan memenuhi tanggung jawab internasional. Apa pendapat Anda tentang rencana strategis Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini, dan nantikan video kami berikutnya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.